Salam bersama dengan saya dalam Kota Doa Endelios Sarepawe. Kita kemarin telah belajar tentang karakter pendoa syafaat. Seri pertama yaitu karakter yang kudus. Dan hari ini kita akan belajar tentang seri kedua, tentang karakter pendoa syafaat. Seorang pendoa syafaat harus memiliki disiplin. Karena kata disiplin dari kata discipleship. Seorang pendoa syafaat dia harus dimuridkan, dan tentu Tuhan akan mengajarkan dia banyak hal. Bisa saat dia baca firman, bisa juga saat dia mendengar khotbah, bisa juga saat dia berbicara dalam komunitas-komunitas yang Tuhan percayakan. Dan hari ini kita akan belajar tentang disiplin, karakter yang disiplin. Pendoa syafaat perlu melatih dirinya untuk disiplin, sebab disiplin ini tidak instan, tapi harus dilatih terus-menerus secara konsisten. Dan ada penyangkalan diri. Ya, ini penting sekali bagi seorang pendoa syafaat. Penyangkalan diri, bayar harga, beri waktunya untuk berdoa, untuk menangis bersama-sama dengan orang yang menangis. Dan tentu bayar harga agar dalam dirinya dia benar-benar mengalami pimpinan Roh Kudus. Firman Tuhan memenuhi kehidupannya dan Roh Kudus memimpin kehidupannya setiap hari. Dan apa yang dia dapatkan dalam afirmasi harus ada di dalam konfirmasi juga. Sehingga dua-dua ini bekerja untuk sama-sama di dalam membangun kedisiplinan kehidupan seorang pendoa syafaat. Ya, dalam segala satu dan dalam segala hal, tubuh juga perlu dilatih untuk melawan keinginan daging. Keinginan untuk marah, keinginan untuk dendam, keinginan untuk gosip. Keinginan daging ini banyak. Ya. Terus disiplin. Untuk disiplin tubuh tidak hanya untuk marah, tapi disiplin tubuh untuk tubuh ini bait Allah, tempat roh Allah berdiam. Muliakan Allah dengan tubuh ini. Jangan pakai tubuh ini untuk melakukan dosa-dosa. Ya, penting seorang pendoa syafaat untuk kudus dalam hal seks. Seks adalah ciptaan Tuhan yang indah. Seks adalah sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Jadi hanya dapat dinikmat oleh pasangan suami istri, orang yang sudah diberkati dan dikuduskan. Pendoa syafaat yang masih muda single harus menjaga kekudusan, karena dia harus menyerahkan anggota tubuhnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kekudusan, sekali lagi, no discount. Terus ini penting. Tidak boleh kalau yang muda-muda ingin menikah yang kudus. Jadi ingat, pernikahan yang kudus dimulai dari pacaran yang kudus. Tidak gonta-ganti. Semua orang bisa punya masa lalu yang buruk, tapi Tuhan percayakan kita untuk sadar dan bertobat. Bertobat kapan? Setiap hari. Lalu halal pendoa syafaat harus bebas dari hal yang tidak boleh dilakukan dan dilarang oleh Tuhan. Karena ini menjadi penghalang doanya di hadapan Tuhan sesuai Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Bukan telinga Tuhan tidak mendengar, bukan tangannya tidak bisa menolong kita, tapi yang menjadi pemisah antara kita dan Allah adalah dosa. Dosa apa? Dosa onani, masturbasi, dosa percabulan, dosa perzinahan, pelacuran, homoseks, lesbian, pornografi, baik melalui majalah, internet dan lain sebagainya. Hiperseks. Ini harus dibebaskan, dilepaskan dari kehidupan seorang yang mengaku hidupnya percaya kepada Tuhan. Terus hubungan seks di luar nikah, poligami, poliandri dan lain sebagainya. Dia harus disiplin dirinya, tubuhnya untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas di hadapan Tuhan, agar hidupnya dipakai menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Seorang pendoa syafaat itu yang pertama disiplin. Yang kedua, seorang pendoa syafaat ia harus memiliki kedewasaan yang utuh. Pendoa syafaat harus mengandalkan Tuhan di atas segala sesuatu, dalam segala sesuatu, dalam kondisi apapun. Dia memandang kepada Allah bahwa Allah sanggup mengerjakan mujizat Tuhan.
mujizatnya dan tidak ada yang mustahil. Pendoa syafaat harus bisa menjaga rahasia iman. Ya, ini penting. Jaga kesatuan, jaga kebersamaan. Lalu pendoa syafaat harus dalam ada keadaan siap sedia dalam segala kondisi, situasi, kondisi apapun dia harus tampil untuk berdiri berseru kepada Allah demi sesamanya. Jadi pertama disiplin, yang kedua dia harus dewasa, dan yang ketiga harus rendah hati. Seorang pendoa syafaat harus memiliki hati hamba. Ya, banyak orang memiliki gelar hamba Tuhan, tapi tidak semua orang memiliki hati hamba. Oleh sebab itu, poin ini sangat penting. Pendoa syafaat harus ada penundukan diri atas pemimpin. Tidak boleh kecewa dengan pemimpin, karena segala sesuatu harus didiskusikan dengan baik. Jika pendoa syafaat mendapat pesan dari Tuhan disampaikan kepada pemimpin, diterima atau tidak pesan itu urusan, karena harus butuh proses waktu. Dilihat berdasarkan Alkitab, dua hal yang kita biasa uji, ada afirmasi, ada konfirmasi. Tapi uji standarnya adalah firman Tuhan. Jadi bagian seorang pendoa syafaat, dia tidak boleh kecewa, dia menyampaikan, tugas dia menyampaikan. Kan dia mendengar suara Tuhan, dia harus menyampaikannya dengan hati yang rela. Oke. Pendoa syafaat tidak boleh sombong, merasa diri lebih dari orang lain, merasa diri lebih hebat. Jangan, itu Tuhan tidak suka. Yang tiga, pendoa syafaat tidak boleh minder dan merasa tidak dihargai. Ini artinya sombong di hadapan Tuhan dan tidak menghargai kasih karunia dari Tuhan. Banyak orang bisa terseret dalam hal ini. Terkadang dia bisa rendah hati dan orang yang lebih atas, tapi dia sombong dan orang yang dia lihat rasa bawah. Ini sangat situasional. Jadi rendah hatilah di dalam segala hal. Itulah karakter yang ketiga dari seorang pendoa syafaat. Yang keempat, karakter seorang pendoa syafaat, dia harus setia. Wahyu pasal 2 ayat 10. Itu pentingnya kesetiaan daripada seorang pendoa syafaat, atau kita semua yang mau berdoa syafaat. Setia dalam perkara kecil, maka Tuhan juga mempercayakan perkara yang besar. Dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 10 sampai 12. Setia mengikuti pertemuan-pertemuan yang sudah ditentukan. Misalnya ada doa pagi, ada doa unity kota atau kubu doa, menara doa, pengajaran firman Tuhan dalam membangun satu sama yang lain. Pendoa syafaat tetap setia melakukan tugasnya walaupun dia tidak diperhatikan oleh pemimpinnya atau orang lain. Karena karakter adalah siapa kita di saat kita sendiri. Kita tetap konsisten melakukan atau tidak? Atau siapa kita di saat orang bersama. Jadi Tuhan melihat saat bersama orang dan saat kita sendiri. Anda harus memiliki karakter yang teguh untuk setia dalam segala kondisi. Pendoa syafaat tetap melakukan pelayanan walaupun ada bahaya, ada masalah, dia tetap setia. Justru masalah banyak, dia harus berdiri di sana sebagai perantara di hadapan Allah dan manusia. Dan kesimpulannya hari ini daripada pelajaran seri pertama dan seri kedua dari karakter. Kalau kita memiliki karakter-karakter di atas, maka kita adalah pendoa syafaat yang berhasil, dan doa-doa kita punya kuasa. Orang yang memiliki karakter ilahi, dia pasti tampil beda. Ingat, potensimu akan berkembang sejauh mana karaktermu terus bertumbuh. Karena potensi membawa engkau naik, tapi karakter menjaga engkau agar tetap ada di sana. Tentu karakter bukan karakter ikut siapa-siapa, ikut Kristus. Yesus adalah sumber segalanya buat hidup Anda dan saya. Jadilah pendoa syafaat yang berkarakter. Tuhan Yesus memberkati.